Kan tadi kan udah sempat disebutin ya soal pesan, soal kalimat yang menarik gitu. Kira-kira ada nggak ya tips-tips gitu buat teman-teman seller agar pesannya itu makin asik, makin menarik gitu buat pembeli? Ada banget dong. Jadi aku di sini mau ngasih tips ngulik pesan yang asik supaya apa? Pesannya nggak gitu-gitu aja kan. Nah, ada yang pertama nih namanya rima. Rima itu sebenarnya hal yang sangat dasar banget dalam dunia copywriting. Jadi seperti kita sangat ini banget ya apa? Mengenal AABB kalau waktu SD AAAA atau ABAB dalam sebuah pantun. Bahkan dari kitab Al-Quran seorang muslim pun di akhirannya biasanya menggunakan rima. Jadi rima itu benar-benar mudah banget membentuk konteks atau mengingat pembeli-pembeli kita atau pembaca kita itu langsung nyangkut ke konteksnya seperti itu. Nah, contoh-contoh kalimat berrima itu dalam sebuah penulisan copywriting seperti apa sih? Misalnya AAAA gitu kan, promo bertebaran sepatu incaran gitu, sampelnya di sini. Ada banyak lagi halnya, misalnya sepatu gaya murah meriah, misalnya seperti itu. Hal-hal yang seperti itu yang kita ciptakan di dalam sebuah kalimat rima. Kemudian ada juga nih tips kedua, paradoks atau kontradiksi. Nah, itu apa namanya? Kita itu biasanya menjelaskannya dalam sebuah kayak pilihan kata yang berlawanan, tapi juga membentuk konteks nih. Jadi kita bisa mengkomunikasikan value tersebut. Nah, buat tips buat teman-teman seller nih, kalau mau bikin yang paradoks atau antonim atau berlawanan itu kita tulisin aja nih kalimat-kalimatnya. Misalnya, kalau antonim kan kayak suka duka, maksimal minimal, bintang 5 kaki 5, lapar kenyang, bayar gratis, besar kecil, hari ini besok. Nah, setelah kita latihan membuat kontradiksi atau antonim tersebut, kita bisa masukkan ke dalam konteksnya. Misalnya, harga kaki 5, kualitas bintang 5, misalnya seperti itu. Atau cool fashion hot promo gitu. Yang ketiga adalah fakta. Misalnya adalah kita tampilkan apa sih hal yang membuat pembeli kita tuh langsung mendapatkan manfaatnya seketika. Biasanya fakta itu semakin gampang diterima konteksnya itu jika kita menggunakan angka. Jadi misalnya roti ini 100 tiramisu ludes setiap hari. Jadi orang bisa langsung membayangkan, oh 100 tiramisu ludes setiap hari berarti enak banget ya gitu. Atau misalnya 24% pasti balik lagi misalnya gitu kan, pasti balik beli lagi gitu kan. Nah itu berarti kan kita ngasih tahu ke pembeli secara tidak langsung bahwa kualitas kita itu membuat pembeli itu bakal balik lagi ke toko kita gitu. Tips yang keempat tentunya menggunakan clickbait nih, misalnya hari ini aja diskon hingga 50%. Tapi jangan lupa urgensi seperti ini itu harus berdasarkan realitas ya. Jangan bohong-bohong gitu ceritanya. Misalnya hari ini aja tapi ternyata besok diskonnya malah 60% gitu kan. Jadi pembeli merasa trust issue atau merasa tidak percaya lagi dengan toko kita gitu. Nah, Arif kira-kira mau ada yang Enggak, udah cukup Kak. Tadi udah jelas banget ya. Sekaligus ada contohnya nih teman-teman seller boleh langsung catat ya. Atau screenshot nih contoh-contoh bannernya ya buat boleh. referensi. Ini benar-benar yang kita sering bikin juga sih. Iya. Terus kalau tips yang kelima nih, jadi ada 8 tips. Sabar ya. Yang kelima adalah plesetan. Plesetan itu ternyata punya sinonim yang agak keren nih, namanya pun atau wordplay atau paranomasia. Istilahnya adalah modifikasi kata. Sebuah kata yang meleset dari bentuk aslinya. Ini fungsinya membangun konteks antara makna asli dalam sebuah komunikasi. Misalnya nih ya, kalau di sini kita punya campaign namanya Now gitu kan. Terus ada komisi yang nomplok, misalnya rezeki nomplok gitu kan biasanya. Jadi kita plesetin menjadi komisi nomplok gitu. Apalagi ya, kita latih aja nih, kita
Cara latihannya itu kita bikin sesuatu hal yang common, misalnya sidul anak sekolahan gitu kan biasanya. Kita gantiin jadi sidul anak sekolah online gitu. Atau misalnya kita jualan sayur-sayuran gitu kan. Terus common dengan kata-kata seperti ini, veggie pasti happy gitu. Atau yang biasa juga, saya tak kenal maka tak sayang gitu kan, kita plesetin sedikit jadi tak kenal maka kenalan gitu. Atau nih kita bisa juga masukin ke kalimat kita, benefit kita, value kita, misalnya rajin pangkal pandai, hemat pangkal gaya gitu. Jadi semua produk-produk kita selalu bikin hemat dan bikin kamu gaya misalnya. Ada juga tips berikutnya yaitu tren. Tren itu kita gunakan karena kita konteksnya tuh kayak zaman yang sedang berlaku. Contohnya adalah kayak misalnya TBL TBL gitu kan. Kalau yang kemarin TBL TBL total banget promonya loh gitu. Atau bisa juga apa iya Belanda di sini hemat gitu kan. Atau langit bawakan aku ke meja keren seperti itu gitu. Itu untuk yang tren. Ada juga nih tips berikutnya kita bisa buat singkatan. Di sini contohnya tuh ada sebuah campaign namanya Gembira. Kita gembira itu seperti apa ya? Kita bikinin aja deh. Gebiar meriah bandling murah misalnya seperti itu. Atau berkah nih kalau misalnya di campaign-campaign Ramadan berkah kita beri singkatan misalnya berani kasih hemat gitu atau THR tebat THR gitu kan. Tebar hematnya di Ramadan seperti itu. Kita bisa masukkan singkatan-singkatan ke dalam konteks momen yang kita sedang alami. Nah, yang terakhir, ini juga kita bisa latih lagi, yaitu janji plus solusi. Misalnya, janji dari produk kita tuh apa? Produk kita itu misalnya bikin cowok-cowok ini yang pakai baju fashion yang di toko aku bakalan jadi ganteng. Tapi juga harganya murah. Jadi, kopinya seperti apa ya? Misalnya, modal ganteng cuma 1.000 gitu. Atau enggak, pasti gaya nggak pakai mahal gitu. Jadi orang-orang tahu produknya menyanyikan kita menjadi produk yang fashion tapi harganya hemat gitu sih teman-teman dan Arif nih tips-tipsnya. Oke, terima kasih kami.